Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Mangulan Trisna Primarini dengan NIM 21025210026. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan dari angkatan 2021. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menggunakan aplikasi ZAMPP untuk mengisi basis data atau database dan juga mengisi tabel-tabel. Berikut ini akan saya jelaskan untuk tata caranya. Pertama, kita akan membuka aplikasi dari ZAMPP. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama, ini kita belum mencet start seperti ini. Setelah kita buka, lalu kita akan mencet start terhadap Apache dan juga MySQL-nya seperti ini. Setelah selesai, lalu kita akan menuju Chrome untuk mengetikkan kata kunci yaitu localhost. Lalu tampilannya akan seperti ini setelah kita mengetikkan kata kunci localhost seperti ini. Lalu kita akan mencet phpMyAdmin untuk pengisian database-nya. Lalu di sini kita akan mencet database. Setelah mencet database, kita akan membuat nama terhadap database yang akan kita buat. Lalu di sini saya akan menggunakan SIMRS namanya. Kemudian akan kita buat create. Lalu setelah itu kita akan membuat nama tabel sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang pertama kita akan membuat tabel pasien. Nah, kemudian kita memerlukan sebanyak 6 kolom. Lalu setelah itu kita akan membuatnya. Kemudian di sini di name kita bisa mengisi data-datanya. Misalnya yang kita perlukan itu pas underscore no RM. Seperti ini untuk jenis tipenya yaitu kita menggunakan pacar. Lainnya mungkin kita menggunakan NAM. Lalu di sini untuk indeksnya yaitu kita menggunakan primary. Setelah seperti ini kita bisa mencet go. Setelah itu pas no RM kita lanjutkan dengan pas underscore nama. Di sini kita menggunakan pacar, lalu untuk lainnya yaitu kita 50 seperti itu. Kemudian kita menambahkan pas underscore. Nah, di sini kita akan menggunakan pas underscore jk seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan enum karena dapat berupa pilihan seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahkan secara manual yaitu laki-laki, koma perempuan dengan menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Nah, lalu kita akan menambahkan pas underscore tanggal lahir. Kemudian di sini kita menggunakan jenisnya yaitu date karena berupa tanggal. Kemudian setelah itu kita menambahkan pas underscore alamat. Nah, di sini kita menggunakan teks. Lalu di sini bisa diisi panjangnya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan pas underscore no HP seperti ini. Lalu di sini kita bisa menambahkan begin seperti ini karena bisa berupa bilangan. Kita tambahkan 12 digit saja. Setelah seperti ini kita bisa menyimpannya. Nah, setelah ini akan muncul strukturnya seperti ini, lalu kita akan mencet insert. Ini lalu kita bisa menambahkan datanya, misalnya pas no RM kita membuat 0200029 digitnya sebanyak 6, kemudian namanya kita menggunakan misalnya nilaian Putri seperti ini. Lalu JK-nya jenis kelaminnya itu perempuan. Kemudian tanggal lahirnya kita bisa mencet pada simbol kalender di sini. Misalnya kita ingin secara manual kita bisa juga mengetikkan di sini. Misalnya tahunnya di sini saya ubah 99 misalnya, tahun 1999. Lalu setelah itu alamatnya kita bisa menuliskan di sini. Kemudian untuk nomor HP itu sebanyak 12 digit misalnya namanya seperti ini. Lalu kita akan chat go. Nah, saat dulu inserted berarti kita bisa langsung ke browse. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, datanya sudah dimasukkan. Lalu di sini mungkin SQL-nya kita bisa edit. Misalnya contohnya select bintang from tanda petik pasien. Lalu di sini kita bisa menambahkan kata where misalnya kita menggunakan pas underscore no rm misalnya seperti itu. No rm sama dengan petik satu kita pakai di sini 0000029 seperti ini. Kemudian kita tambahkan petik koma. Setelah ini kita bisa mencet go. Nah, di sini akan muncul tampilan akan ditampilkan untuk pas no RM-nya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel yang baru dengan nama tabelnya itu spesialis. Di sini kita memerlukan sebanyak 2 kolom saja. Kemudian di sini di namanya, di name, kita akan membuat sp_id dengan tipenya kita menggunakan pacar, dengan lainnya mungkin kita menggunakan 8. Lalu di sini di index kita akan menambahkan primary. Lalu kita akan pencet go setelah muncul seperti itu. Kemudian setelah sp_id kita tambahkan sp_nama seperti ini. Kita menggunakan pacar dengan lainnya mungkin 50.
Setelah seperti ini, kita bisa menyimpannya, kita pencet tombol save. Setelah ini akan muncul strukturnya seperti ini. Kemudian kita akan mencet insert untuk menambahkan datanya. Misal di sini ID-nya sebanyak 8 digit, misal kita tambahkan seperti ini 01020506. Kemudian namanya kita bisa tambahkan Dr. Hadi Wibisana. Seperti ini misalnya. Lalu kita mencet go. Nah, satu row inserted, lalu kita mencet browse. Di sini sudah dimasukkan datanya. Nah, untuk SQL, kita juga bisa menggunakan kata kunci tadi, seperti select bintang prompt, petik spesialis, where kita di sini tambahkan mungkin sp underscore id, kemudian sama dengan petik 1, ID-nya di sini kita gunakan 01, 02, 05, 06 seperti ini. Kita petik, lalu menggunakan petik koma seperti ini. Kemudian kita akan pencet go. Nah, di sini akan muncul, akan ditampilkan SPID-nya. Selanjutnya kita akan buat tabel baru. Nah, nama tabelnya di sini kita akan menggunakan nama itu dokter. Ini kita membutuhkan kolom sebanyak 7. Lalu di sini kita create. Nah, di sini yang di name kita akan membuat doc underscore ID. Lalu di sini kita akan menggunakan varchar dengan lengthnya kita menggunakan 8. Lalu di sini indeksnya kita akan menggunakan primary. Nah, di sini akan kita pencet go. Setelah itu selanjutnya yang kedua itu kita menggunakan doc underscore nama. Di sini kita menggunakan varchar juga. Di sini lengthnya mungkin kita menggunakan 50. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan doc underscore jenis kelamin pencipta. Di sini kita menggunakan enum karena dapat berupa pilihan. Kita gunakan enum. Di sini kita bisa memasukkan manual laki-laki atau perempuan. Jadi menggunakan tanda petik laki-laki, tanda petik koma, tanda petik perempuan, tanda petik seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan doc underscore alamat. Nah, di sini kita menggunakan teks. Panjangnya mungkin di sini kita bisa ditambahkan atau jika tidak juga tidak apa. Lalu kita akan menambahkan doc underscore no HP. Di sini kita menggunakan begin, lalu di sini kita mungkin digitnya sebanyak 12. Setelah itu kita akan menambahkan doc underscore tanggal lahir. Seperti ini, di sini kita akan menggunakan date karena berupa tanggal. Kemudian di sini terakhir kita tambahkan sp underscore id. Lalu di sini kita menggunakan varchar. Kemudian di sini kita menggunakan 8 untuk lainnya. Setelah seperti ini, lalu kita akan save. Nah, jika sudah muncul strukturnya seperti ini, kita lanjutkan dengan mencet insert untuk menambahkan data-datanya. Nah, jadi di doc ID kita bisa tambahkan ID-nya, misalnya 09080708 misalnya seperti itu, banyak 8 digit, kemudian namanya kita bisa isi dokter Kurnia, misal seperti ini. Kemudian di dok jenis kelaminnya kita bisa mencet perempuan, jenis kelaminnya, alamatnya kita bisa mengisi misalnya Lubasari nomor 6 dan pasar seperti ini. Kemudian di nomor HP kita bisa mengisi nomor HP-nya sebanyak 12 digit, misalnya 0897659871 seperti ini, sebanyak 12 digit. Kemudian tanggal lahirnya kita bisa mengisi lewat di simbol kalendernya juga kita bisa mengisi, atau secara manual juga bisa diisi. Misal di sini saya mengubah tahunnya menjadi 1968 seperti ini. Kemudian SP ID-nya bisa kita tambahkan sebanyak 8 digit, misalnya 08, 09, 05, 06, misalnya seperti ini, sebanyak 8 digit. Setelah itu kita akan pencet go. Nah, satu row inserted, lalu kita akan pencet browse. Nah, di sini sudah ditampilkan data-data yang sudah kita masukkan sesuai strukturnya tadi. Lalu mungkin untuk SQL kita bisa edit inline di sini. Misalnya seperti tadi juga, kita menggunakan formula select bintang from, petik misalnya dokter, petik, kita tambahkan kata where, kita mungkin di sini menggunakan doc underscore nama, sama dengan petik 1, misalnya di sini dokter Kurnia Biarawati. Misal seperti ini, kita petik, kemudian kita akan mencet petik koma seperti ini, lalu kita akan mencet go. Nah, di sini akan ditampilkan untuk doc underscore namanya itu Dr. Kurnia Biarawati. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Nah, di sini nama tabelnya yaitu kita akan menggunakan nama perawat. Ini untuk kolomnya yaitu sejumlah 6. Nah, kita create, kita buat. Di sini untuk namanya yang pertama kita akan buat
PRW_ID, lalu di sini kita menggunakan varchar, kemudian lengthnya di sini kita menggunakan 8, kemudian di sini indeksnya kita bisa menggunakan primary. Lalu setelah muncul seperti ini kita pencet go, kemudian di selanjutnya yaitu kita buat PRW_nama, kemudian di sini kita bisa menggunakan varchar, lalu di sini misalnya 950. Kemudian kita lanjutkan di sini yaitu PRW_ jika jenis kelamin, di sini kita akan menggunakan pilihan, kita menggunakan enum. Lalu di sini bisa dibuat secara manual dengan keywordnya itu petik laki-laki, koma petik perempuan seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan PRW_alamat. Di sini kita bisa menggunakan teks. Kemudian kita lanjutkan dengan buat PRW_no HP seperti ini. Di sini kita akan menggunakan di begin. Nah, di sini mungkin sebanyak 12 lainnya. Kemudian dilanjutkan kita buat PRW_tanggal lahir. Ini. Nah, untuk tanggal lahir kita menggunakan date karena berupa tanggal. Setelah semuanya seperti ini, kita akan save, kita simpan. Nah, setelah muncul strukturnya seperti ini semuanya, kita akan mencet insert untuk mengisi datanya. Nah, PRW_ID kita bisa mengisi misalnya 01, 03, 00, 09 seperti ini misalnya sebanyak 8 digit. Kemudian namanya, misalnya nama saya misalnya Nes Nikomang bulan Krisna seperti ini. Kemudian jenis kelaminnya yaitu perempuan seperti ini. Kemudian alamatnya bisa diisi alamatnya. Jam putus patah nomor 7 kedonganan seperti ini. Kemudian nomor HP-nya bisa diisi misal 081 236 299 835 seperti ini. Kemudian tanggal lahirnya, date-nya bisa dipencet simbolnya. Misalnya kita buat di sini tanggal 11. Nah, kita bisa ubah secara manual. Misalnya di sini kita pencet tanggal 11, tanggal 1, tahunnya bisa kita edit misalnya di sini 2003 seperti ini. Nah, setelah semuanya terisi, kita pencet go. Nah, setelah ada notifikasi satu row inserted, kemudian kita browse. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Kemudian ini mungkin SQL-nya kita samakan seperti tadi, misalnya berformula select bintang from petik perawat petik tutup. Kemudian kita akan membuat misalnya di sini perawat ID, misalnya kita buat PRW_ID. Kemudian sama dengan petik 1, misalnya 01, 03, 06, 09, misal seperti itu. Lalu petik tutup, kemudian kita menggunakan tanda titik koma seperti ini. Nah, itu langsung kita pencet go. Ini tadi kita kurang menambahkan where. Jadi untuk memulai select bintang from petik perawat titik tutup where PRW_ID sama dengan petik 01, 03, 09, 06, 09 petik tutup titik koma seperti ini. Kemudian akan muncul datanya di sini PRW_ID-nya dengan ID yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Ya, kita membuat tabel perawat, kita lanjutkan dengan buat tabel baru. Nah, di sini kita akan buat tabel dengan nama rawat jalan, kemudian kolomnya itu sebanyak 15, lalu kita create. Ini. Lalu yang pertama yang kita akan buat adalah RJ_no register. Di sini kita akan menggunakan varchar dengan lengthnya mungkin kita menggunakan 20, lalu di indeksnya kita gunakan primary. Nah, seperti ini, lalu kita pencet go. Kita lanjutkan di sini kita buat RJ_tanggal register. Kemudian di sini kita buat varchar. Kita menggunakan date karena berupa tanggal. Lalu kita lanjutkan buat RJ_. Kita buat pass_no rm. Kemudian di sini kita menggunakan varchar, lainnya mungkin kita menggunakan sebanyak 6. Lalu di sini kita indeksnya menggunakan primary. Nah, di sini kita pencet go. Setelahnya kita akan menambahkan kolom dengan namanya yaitu doc_id. Di sini kita menggunakan varchar juga. Terus di sini lainnya kita menggunakan misalnya doc_id 8. Kemudian indeksnya misalnya kita menggunakan primary. Sepertinya lalu pencet go. Kemudian kita lanjutkan dengan PRW_ID. Nah, di sini kita menggunakan varchar juga.
Di sini untuk ID-nya kita menggunakan 8 lainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan rj_keluhan. Di sini kita menggunakan teks saja. Misalnya lanjutkan kita akan menambahkan rj underscore misalnya diagnosa awal itu, lalu di sini kita menggunakan teks. Kemudian kita lanjutkan di sini rj underscore s, di sini kita menggunakan teks saja. Kemudian kita lanjutkan rj underscore o, menggunakan teks juga tipenya. Lalu kita lanjutkan di sini rj underscore a, di sini menggunakan teks. Kemudian lanjutkan rj underscore p, kita gunakan tipenya teks. Selanjutnya di sini kita akan buat rj underscore berat badan seperti itu. Kemudian kita gunakan pacak saja. Misalnya di sini berat badan kita gunakan misal seperti itu lainnya. Kemudian rj underscore kita tensi, rj underscore tensi. Tensi di sini kita gunakan pacak juga. Misal tensi kita gunakan 10 misal seperti itu. Lainnya. Kemudian di sini rj underscore setelah tensi kita akan tambahkan rj underscore panas tubuh. Di sini kita menggunakan pacar juga. Misal di sini panas tubuh misal kita menggunakan 10 juga. Terus di sini rj underscore alergi. Nah, di sini kita menggunakan pacar juga. Mungkin di sini hanya seperti itu. Setelah seperti ini semuanya, kita bisa save. Nah, setelah muncul strukturnya seperti ini, kita akan mengisi datanya dengan mencet insert. Lalu misal di sini registernya berapa? Misalnya 2100878145567. Lalu di sini tanggal registernya bisa mencet simbol kalender, misalnya tanggal 13. Lalu kita bisa edit secara manual di sini, misalnya tanggalnya, tahunnya misal 1999, misal seperti itu. Lalu pasno RM-nya 6 digit, misalnya 0029. Kemudian doc ID-nya 8 digit. Misalnya 09080706 seperti tadi, kemudian forward ID-nya juga 01030608 misal seperti itu. Kemudian keluhannya misalnya pasien mengeluhkan sulit tidur, cemas, tidak beralasan, misal seperti itu. Kemudian di diagnosa awalnya misalnya ansietas berhubungan dengan stresor yang ditandai dengan sulit tidur, cemas, tak beralasan. Seperti ini. Kemudian S-nya misalnya pasien nyeri serta nyeri sakit kepala seperti itu. Seperti ini. Kemudian di objeknya misalnya tidak terlihat cat dan saturasi oksigen misalnya 95% seperti itu. Kemudian asesmennya ansietas tratasi. Kemudian untuk planningnya, perencanaannya, pemberian terapi relaksasi dan pemberian obat dari sakit kepala. Lanjutkan seperti ini. Kemudian berat badan, misalnya kita berat 50 kilo, lalu tensinya misalnya kita 30-80 mmHg, kemudian panas tubuhnya misalnya 37 derajat Celcius, dan alergi misalnya tidak ada alergi. Lalu kita setelah isi seperti ini, kita bisa mencet dulu. Nah, setelah inserted seperti ini, misalnya kemudian kita browse. Nah, setelah muncul seperti ini, mungkin kita bisa di SQL-nya, misal kita ingin mengeditnya, misal sama seperti tadi formulanya select bintang from, petik rawat jalan, petik, kemudian misal di sini kita ingin mencari formulanya select bintang from, petik rawat jalan, petik tutup where PRW underscore ID sama dengan petik untuk ID perawatnya, petik tutup, kemudian titik koma. Bisa dipencet go.
Nah, di sini akan ditampilkan untuk caller ID-nya pada data yang sudah kita masukkan tadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi XAMPP dan penggunaan web PHP MyAdmin untuk menggunakan database dan juga pengisian tabel-tabel serta kolom. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Saya akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Terima